pengerjaan tugas hari ini. Bentar. Untuk mikrofonnya di-off-kan aja, di-on-kan pada saat Pak Widi dipanggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Pak Widi hanya sedikit menjelaskan tentang tugas hari ini, cara pengerjaan tugas, ya. Bagaimana cara mengerjakan tugas di tim. Ini saya rekam, jadi nanti bisa saya share lagi, ya. Tadi pagi Pak Udi atau kemarin Pak Udi minta tolong salah satu temanmu untuk membuatkan Pak Udi grup khusus untuk mapel saya saja. Walaupun Pak Udi bisa mantau di tim, tapi saya pengen juga masuk di grup atau kita buatkan grup baru, ya, khusus untuk GTM saja. Jadi nanti segala tugas Pak Udi pantaunya di situ, juga tugas saya pantau di tim juga. Risa untuk mikrofonnya di-off-kan aja. Untuk tugas, Pak diperlihatkan di menu utama. Di layar HP kalian muncul nggak satu tampilan Microsoft Teams? Terus gambar tadi muncul. Ya. Di Pak Udi menjelaskan langsung berdasarkan apa yang kalian ambil, maksudnya dilihat di HP kalian ada semua. Info daring GTM hari ini, ya, infonya sudah jelas dari pagi tadi Pak Wadi sudah infokan. Untuk jam 8 nanti bisa gabung sebentar untuk penjelasan tentang tugas. Tugasnya mungkin ada beberapa anak yang sudah sempat ngeklik melihat tugasnya seperti apa, ya. Diklik tugasnya nanti muncul tugasnya Pak Udi apa sih sebenarnya, nanti muncul di sini, ya. Nanti Pak Udi akan jelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas ini. Tugas ini kemarin yang poros atau as itu sudah Pak Udi jelaskan lewat langsung pengerjaan di inventor, ya. Kalau yang ini kemarin Pak Udi lupa apakah sudah pernah tak jelaskan atau pas di lab kayaknya sudah pernah tak buatkan belum ya? Toolbox. Sudah pernah masuk ke Toolbox belum ya? Pas di lab belum ya? Nuryati? Sudah ya. Artinya tinggal membuat langkah kerjanya. Nah, di sini Pak Udi akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat langkah kerja yang rapi, yang bagus, ya, tanpa banyak kata-kata, ya. Tapi pada saat langkah itu diterapkan di lab, pada saat buka komputer itu langsung bisa kita buat, ya. Untuk proses membuat langkah kerjanya sebenarnya di sini Pak Udi menjelaskan adalah tugasnya apa sih Pak? Tugasnya membuat langkah kerja saja. Nah, dasarnya dari mana sih Pak? Dasarnya dari materi tugas baca modul pada Microsoft Teams di saluran panduan materi judulnya Modul Inventor 2017 New 1. Tak bukakan biar nanti sekalian tahu. Nanti untuk yang lainnya biar bisa melihat ini. Panduan materi. Pak Udi klik panduan materi. Di sini ada namanya modul Inventor 2017 New 1. Ini modul Pak Budi yang saya gunakan untuk pembelajaran dan pembuatan tugas hari ini. Pak Budi besarkan biar nanti prosesnya kelihatan. Judul utamanya ada di sini, ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kamu download, kamu print juga nggak masalah untuk peganganmu, ya. Langsung ke materi toolbox, ya. Pak Budi langsung tarik ke bawah di bagian halaman. Tidak Pak Udi kasih halaman, nanti sekitar halaman sekitar halaman 21, ya, halaman 21. Nanti bisa dicek. Nah, di pembuatan toolbox ini, ya, dibuat langkah pembuatan toolbox ini adalah yang pertama langkah pertama pasti temanya adalah membuka inventor itu sendiri. Ya. Jadi Pak Udi cukup membuka materinya di sini, nanti dibaca aja. Sebenarnya urutan langkahnya sudah ada di sini semua. Nanti kalian tinggal mengurutkan aja. Terus kalian menuliskan yang rapi di buku, ya. Nanti ditambahi aja yang belum ada di sini. Misalnya kayak di sini membuka inventor baru, ya.
membuka lembar baru atau mungkin sket dulu. Harusnya kan di sket dulu. Yang di sket ini. Langkah pertama harus membuat sket dulu. Langkah pertama buka Inventor 2017, kemudian klik file new, ya, klik file new, standar IPT. Ini harus dimasukkan. Kenapa? Standar milimeter IPT menunjukkan bahwa kalian membuka halaman template part atau komponen. Kalau kalian tidak kasih keterangan hanya file new saja, nanti Pak Udi akan bingung lah, kamu pakai template apa? Karena templatenya kan ada 6. Ya, kalau hanya membuat part ini, jelaskan yaitu file new standard milimeter IPT atau file new standard IPT boleh. Ya, tapi kalau ada hubungannya dengan tekuan, berarti file new standar milimeter. Kalau yang template yang untuk tekuan kan biasanya Pak diarahkan di proses yang namanya, kalau di istilahnya adalah sheet metal IPT, ya, di sheet metal IPT. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa untuk membuat gambar ini apa yang dilakukan, kita harus menjelaskan di file new standar IPT karena tidak tekuan. Kalau tekuan berarti file new standar sheet metal IPT dan seterusnya. Ini harus kita masukkan. Ya. Kemudian langkah berikutnya buat sket, jelas. Untuk membuat gambar seperti ini sudah dibuatkan, tinggal nanti diteruskan aja. Artinya gambar ini di-sket, kasih ukuran. Tapi dalam kenyataannya besok pada saat gambar, Pak Udi sarankan jangan menggambar full ya, jangan menggambar full seperti ini, di-sket. Karena apa? Kelamaan. Gambar separuh aja boleh kok, separuh aja. Gambar separuhnya berarti mulai dari 40 Pak, betul. Karena ini kan ukurannya 80. Nah, sebelum membuat langkah kerja yang Pak Udi tegasi di sini adalah paham dulu ukuran dari toolbox ini atau paham dulu ukuran dari gambar ini. Misalnya ini, gambar 3D-nya seperti ini. Tapi kalian harus paham, ini panjangnya berapa? Lihat ini. Oh, ini panjangnya 80 Pak, betul. Lebarnya berapa Pak? 80 juga, betul. Berarti ukuran dari toolbox ini adalah 80. Tingginya berapa Pak? Ini ada tingginya. Berapa Pak? 60, yaitu 20 bagian atas ini, 20 di bagian tengah, dan 20 di bagian bawah. Ya, saya ulangi, atas, tengah, bawah. Ya, jadi kalau ini sudah tahu, gambarannya sudah tahu, artinya bahwa yang kalian gambar nanti adalah utuh, satu kesatuan, yaitu toolbox yang ada lubangnya tengah, bolong yang ada lubang murnya sejumlah 1, 2, 3, 9 sebenarnya, cuman yang tengah hilang. Ya, jadi hanya tinggal 8 untuk lubang murnya. Terus ada sempernya juga, ini juga harus kita lakukan. Ya. Jadi langkah pertama membuka lembar baru atau buka AutoCAD Inventor 2017, membuka lembar baru, klik file new standar milimeter IPT. Kenapa standar milimeter IPT? Karena kita pembuatan part. Langkah ketiga atau keempat nanti sesuaikan urutannya. Dengan bahasamu buat gambar sket. Ini di sket aja. Berarti saya sket di gambar di buku tulis Pak, iya di sket aja. Tulisannya kan ini kamu buat rapi di buku tulis, kemudian kan difoto setelah jadi. Jadi nanti urutannya seperti itu. Sket aja sederhana, ya. Kalau bisa kasih keterangan, ini seketnya utuh aja. Coba nanti dalam keterangan ini buat sket separuh saja, kemudian nanti di mirror, walaupun gambarmu utuh seperti ini ya, tapi nanti dikasih keterangan di sini buat sket seperti gambar, tapi dimulai dari tengah atau dibuat separuh aja, kemudian di mirror, sehingga hasilnya jadi seperti ini, gitu aja boleh, dengan kata-katamu. Nah, setelah ini jadi, kemudian ada proses yang namanya extrude, ya. Apa yang diekstrud Pak? Hasil gambarmu ini, kemudian diekstrud atau ditebalkan. Nah, tebalnya berapa Pak? Kalau tadi Pak Udi bilang bahwa kalian harus memahami gambar, ukuran gambarnya kan 80 kali 80, tinggi 60 kan? Artinya pada saat diekstrud ketebalannya ya 80. Ini sudah ada. Pada saat membuat ekstrud, boleh kok kata-kata ini dimasukkan, nggak masalah. Kata-kata ini tadi kan sudah gambar tulis, terus langkah keempat misalnya ini ditulis saja ekstrud, terus ini ditulis. Ya, ini ditulis. Ekstrud langkahnya seperti ini. Ya. Setelah diekstrud apa? Setelah diekstrud udah jadi kan? Setelah diekstrud udah jadi satu kan profilnya.
Nah ini pada saat sudah jadi satu, yang satunya harus dikeroai juga, karena ini kan masih utuh, ini kan baru keroai kanan kiri kan, kanan sama kiri kan. Pada saat kamu putar, yang sebelahnya kanan dan kirinya yang sudah kamu putar, dia belum bolong. Nah ini harus kita bolongi dengan cara extrude cut. Caranya bagaimana Pak? Ya kita gambar dulu. Ya, ini langkahnya berarti buat rectangle kotak, nanti sebelum extrude cut, buat rectangle kotak atau menggunakan langkah ini boleh kamu teruskan. Klik bidang A artinya bidang yang akan kamu buat kotaknya yaitu kanan dan kiri. Ukurannya 20 sama 20. Gunakan rectangle, ini sudah ada. Rectangle, klik sudut 1 sama 2, pojok sama pojok, diklik, kasih ukuran 20,20. Ya, kasih ukuran 20,20. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kotak 1 sama kotak 2. Ya. Setelah jadi kotak 1 sama 2, langsung dikasih fasilitas extrude. Ya. Pilih fasilitas extrude, tapi klik cut ya. Di sini ada pilihan. Ini join, ini cut. Pilih yang kedua cut. Kalau tidak kamu pilih cut, nanti yang terjadi ini tidak bolong. Ya, dia masih gabung. Makanya nanti pilih yang extrude cut. Ya. Kalau benar nanti jadinya langsung berlubang seperti ini, kanan, kiri, bolong semua. Ya, itu langkah yang keempat ya. Nanti disesuaikan dengan tulisanmu aja. Sepenting paham prosesnya. Setelah extrude dan sudah jadi seperti ini, apa yang dilakukan? Buat ini Pak lubang tengahnya. Yaitu diameternya berapa? Sesuaikan dengan ini. Boleh 12, boleh 16, nanti pilih salah satu aja ya. Misalnya di sini Pak ini mintanya 16, sudah buat 16 saja. Berarti langkahnya gimana? Klik bidang B artinya bidang yang bagian atas. Kalau istilahnya Pak saya klik bagian atas, boleh kata-katanya boleh. Kalau mau kasih keterangan klik bidang B berarti bidang atas ini boleh. Kemudian klik new sketch ada di sini. Kemudian klik circle berarti tempelkan di tengah. Walaupun belum kelihatan tengahnya nggak masalah. Klik aja circle. Kemudian masukkan diameter 16. Setelah itu ukur jaraknya pakai apa? Dimension. Ya, dimension tinggal diklik, klik garis vertikal, tempelkan di center, muncul horizontal, isi 40. Klik garis horizontal, tempelkan di center ini, tarik, nanti muncul vertikal, isi 40. Maka otomatis lingkaran diameter 16 ini pas di posisi tengah. Kalau sudah seperti ini, tinggal create sketch ya, kemudian pilih extrude, klik sketch, keluarkan. Ya, klik extrude. Berikutnya adalah extrude cut. Nanti pilihannya seperti tadi extrude cut. Untuk apa? Memotong lubang ini biar tembus bolong ke bawah. Ya. Extrude cut all tembus. Artinya proses untuk membuat toolpost utuh dengan lingkaran sudah jadi. Tinggal apa Pak? Tinggal ke proses ini. Yaitu membuat chamfer, ya. Kalau ini tadi kan utuh, kita semper. Semper di sini adalah membuat pinggulan di sisi-sisi yang ada 4 sisi di sini. 1, 2, 3, 4. Ternyata yang di semper itu tidak hanya 4, tapi 5. Yaitu termasuk lubang tengah tadi ini. Lubang tengah ini juga kita semper ya. Berarti ada 5. Ya. Langkahnya gimana Pak? Klik semper, ya, klik sisi 1, 2, sampai 4 ditambah yang tengah 5, seperti ini boleh, ini ditulis lagi boleh, urutannya, seperti kamu paham. Kemudian pada distance masukkan jarak 2, yaitu di semper di sini, ada distance, ada pilihan, distance sama sudut, pilih yang distance, jaraknya 2, sudutnya 45, nanti ini ada pilihan. Ini nggak tulis gini juga nggak apa-apa. Kemudian ini nggak usah gambar, yang penting kamu paham caranya. Setelah itu apply boleh, langsung oke boleh. Ya, kalau benar nanti langsung tersemper semua. 4 tambah 5 ini tersemper semua. Berarti sudah selesai semua. Tinggal apa Pak? Tinggal ada pembuatan more, ya, masuknya ke hole. Ya, pembuatan more masuknya ke hole. Caranya bagaimana Pak? Ini ditulis nggak apa-apa. Ya, ini ditulis saja. Sepenting sekali lagi penting kamu paham caranya. Klik bidang B itu bidang bagian atas, ya. Kemudian klik hole, ya, klik hole. Sebelum diklik hole kalian harus klik pitch di sini atau buat titik di sini dengan jarak 10 sama 10. Ya, 10 sama 10 kok bisa 10, X-nya 10, Y-nya 10 dari mana Pak? Ini totalnya ke 80. Sedangkan jarak dari sini ke sini, ya,
more-nya itu 30, ini juga 30. Artinya total ini adalah 60. Kalau di sini 80 berarti 80 dikurangi 60 dibagi 2 berarti kan 10, ini juga 10 karena jaraknya sama. Jadi more ini nanti jumlahnya adalah menderet ke kanan 3 more dengan jarak masing-masing 30, 30. Ke bawah juga sama 30, 30. Ya, jumlahnya juga 3. Maka jaraknya adalah 10 sama 10. Langkah ini silakan ditulis. Yang penting besok pada saat kalian membuat yang sebenarnya paham, ya. Jadi klik hole atau dibuat klik speednya senternya dulu boleh. Kemudian atur jaraknya 10 sama 10. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Pilih yang nomor 3. Kemarin Pak Udi sudah ajari. Pilih yang nomor 3. Kemudian di sini manut ini aja boleh. Cuma nanti buat tambahi sepenting di sini pada saat praktek paham. Kalau hanya seperti ini boleh, tidak masalah. Cuma nanti yang penting kalian paham bahwa ini nanti harus milihnya isometrik, ya isometrik. Kemudian pilihannya di sini adalah M8, kisarnya bebas. Satu kisar 1 boleh, 1,2 juga boleh. Ya. Kalau sudah jadi 1, ini langkahnya. Setelah jadi 1, langkahnya untuk memperbanyak. Ya. Face pilih pada bidang yang di hole, itu diklik. Referensi 1 adalah sumbu X. Ya, klik aja referensi 1. Kemudian masukkan, ya di sini tinggal tulis saja jarak sumbu hole terhadap bidang 1. Ini referensi 2 tuh yang vertikal. Kemudian ini nanti diisi aja, ya nanti ini sudah jadi kan, ini nggak usah masukkan, ini sudah jadi, tinggal masukkan ke sini. Ya. Kemudian setelah kamu pilih referensi 1, ya jaraknya adalah ini, nanti muncul jaraknya ini. Klik rectangle pattern. Jadi referensi 1 ada jarak hole yang pertama, referensi 1 ya terhadap bidang 1, referensi 2 sumbu hole terhadap bidang 2, masing-masing 10. Ini jarak untuk menentukan 1 titik. Ya. Kalau sudah jadi kemudian diperbanyak menggunakan rectangle pattern. Ya. Ini ditulis saja boleh rectangle pattern, klik rectangle pattern, langkahnya seperti ini. Klik rectangle pattern, klik fitur pada hole, ya berarti klik hole-nya ini yang sudah jadi 1 tadi. Kemudian klik garis X, referensi 1 ini, klik garis X. Ya, ini referensi 1. Kemudian masukkan jumlah hole-nya berapa? 3, Pak, ya. 3 kita masukkan jumlahnya 3 di sini. Terus jaraknya masing-masing berapa? 30, ditulis di sini. Masukkan jumlah hole 3, jaraknya 30. 3, jaraknya 30. Ini baru mendatar horizontal. Kemudian yang vertikal berarti klik di rasa 2. Klik yang sebelah kiri. Klik di rasa 2. Dia arahnya ke kiri. Kalau arahnya kebalik, tinggal diklik flip aja. Ya, ini direction 2, tinggal diklik flip. Ini ikuti aja seperti ini. Klik di rasa 2. Kemudian klik garis Y. Klik garis Y. Setelah itu sama, masukkan hole-nya 3, jaraknya 30. Kalau sudah di OK, nanti jumlahnya akan otomatis berjumlah 3, 3, 3. Yang tengah ini otomatis hilang karena sudah ada lubangnya. Kalau sudah jadi, berarti selesai untuk proses ulir. Langkah terakhir adalah e-properties. Ini juga harus dimasukkan. Apa Pak fungsi e-properties? Untuk mengganti material ya yang bahannya disesuaikan dengan apakah aluminium, apakah PVC, apakah stainless. Ya, nanti Pak Udi minta dibuat steel alloy aja. Jadi nanti caranya langkahnya klik kanan part 1 atau nama filenya, klik properties, kemudian klik physical, terus kasih keterangan materialnya steel alloy juga boleh, kemudian save. Oke, nanti otomatis jadi. Seperti itu aja yang Pak Udi minta untuk prosesnya, urutannya seperti itu. Ya. Terus untuk yang ini, sekalian Pak Udi jelaskan yang ini. Untuk membuat yang ini, caranya kan soalnya ada 2 kan, soalnya ada 2. Untuk membuat yang ini caranya sama, buatnya separuh aja ya, buatnya separuh, berarti nyekatmu ini aja bagian ini, ya, ini kasih diameter 50, ini jaraknya berarti 10, ya, ini berapa, 10 juga, ini 5, ini 10, ini ke bawahnya sesuai dengan ini diameter 20, kalau ini diameter 15, pokoknya referensinya dari bawah ini, dari tengah ini. Kemudian samper 2 kali 45. Ya. Patokan ini. Jadi nanti yang disekat ini aja cukup. Kemudian urutannya setelah ini namanya proses pembuatan sket ya. Ini sket, setelah sket langsung ke sini boleh.
Setelah sket jadi, kasih keterangan gitu, setelah sket jadi, klik revolver. Langkahnya tulis. Klik revolver, klik profil, kemudian pilih sket. Ya, profilnya mana Pak? Ini profilnya. Ya, klik profil, kemudian pilih sket yang yang telah dibuat. Ini sket yang telah dibuat. Klik axis, mana axisnya? Sumbu tengahnya. Ya, kemudian pilih garis sumbu putarnya. Klik axis garis sumbu putarnya itu ini. Garis tengahnya ini. Kemudian pada extend pilih full rotation, itu berarti kalau kepengen full 360 berarti full rotation. Kalau hanya mintanya Pak Udi separuh aja berarti 180. Ini bisa dimasukkan sini. Tapi klik aja full rotation atau tulis 360 boleh. Kemudian klik OK. Maka dia akan memutar utuh seperti ini. Kemudian tinggal dipotong aja atas sama bawah. Ya, sebelum dipotong boleh di trade dulu, Pak. Saya ulir dulu, Pak, biar nggak bingung. Boleh di trade dulu. Cara membuat ulir ada, ini tulis saja langkahnya, sepenting paham. Klik trade, langsung langkahnya tulis. Klik trade, klik face, berarti klik ini porosnya. Nanti di sini kalau lengthnya centang, nanti full, ulirnya full. Tapi kalau lengthnya, panjangnya centangnya hilangkan, dia akan minta jarak. Panjangnya berapa? 30, nanti diisi 30. Maka secara otomatis ulirnya tidak full tapi hanya berjarak 30. Gitu aja. Terus untuk spesifikasinya nanti pilih yang M12 kali 1. Nanti sesuaikan. Ini ditulis saja nggak apa-apa. Ya. Pada spesifikasi ini pilih jenis ulir. Gitu nggak apa-apa. Ya. Kemudian pilih apply atau OK. Selesai. Langkah terakhir adalah memotong kepalanya ini. Ini kan tadi masih utuh kan? Ini dipotong, disisakan 30. Langsung ini urutan ini tulis boleh. Klik bidang A, kemudian back up, artinya paskan di sini. Terus buat line seperti ini. Line 1, line 2. Ya. Kemudian posisinya ini dikasih jarak 15-15. Kemudian tinggal di extrude cut. Ya. Ini kan di line kan dipotong, kemudian di extrude. Otomatis pada saat kamu garis line ini akan seperti ini, warna hijau akan muncul menandakan bahwa ada bagian ini yang harus saya hilangkan. Pilih extrude cut seperti tadi, urutannya ini ditulis lagi boleh, kemudian akan terpotong seperti ini. Akan terpotong seperti ini. Ya, akan terpotong seperti ini setelah di extrude cut. Kemudian selesai, sudah jadi semua, misalnya ulire sudah dipotong. Langkah terakhir seperti tadi, e-properties aktifkan, langkah terakhir. Kemudian rubah materialnya seperti tadi, klik kanan nama partnya, kalau sudah diganti poros berarti klik kanan nama porosnya, klik properties, klik physical, pilih style alloy. Oke, udah itu aja udah jadi. Ya, sampai itu aja. Ya, yang Pak Udi minta sampai di situ aja. Itu untuk proses pengerjaannya. Ya. Terus bagaimana Pak cara menguploadnya? Ini Pak Udi sekalian ajari bagaimana cara uploadnya. Ya. Untuk mengupload, ya masuk ke umum. Untuk mengupload, syarat upload, posisi tugasmu sudah kamu tulis rapi. Ya. Berarti sudah kamu tulis di buku. Ya, sket per sketnya, per langkahnya sudah kamu tulis di buku rapi. Misalnya harus buat foto lebih dari 4 lembar, nggak apa-apa, foto aja satu-satu, fotonya yang bagus, yang ngepas di tulisanmu, yang rapi. Nah, setelah kamu foto, misalnya ada sampai 6 foto atau 7 foto, kalau kamu tahu caranya menggabungkan, ada namanya scanner, itu bisa kalian gabungkan gambar 1, 2, 3 menjadi satu PDF. Tapi kalau nggak bisa, silakan dijadikan file folder aja, di zip aja, nanti dikirim Pak Udi dalam bentuk zip, tidak apa-apa. Ya, itu aja. Nah, cara uploadnya bagaimana Pak? Di semester gasal sudah Pak Udi ajari. Cara uploadnya perhatikan, klik tugas. Ini cara upload ya. Cara pengerjaannya sudah Pak Udi jelaskan tadi. Klik tugas. Kemudian pilih tugasnya Pak Udi apa? Ini Pak, membuat langkah kerja toolbox. Ya. Perhatikan Pak Udi. Nama-nama yang di sini adalah, kalau Pak Udi lihat ini belum dikumpulkan, berarti anak ini belum melihat tugasnya apa, belum melihat. Seperti ini Muhammad Adrianto, dia sudah melihat, tapi hanya melihat saja, tapi belum mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan, nanti dilihat akan berubah menjadi dikumpulkan, kalau dia sudah mengerjakan. Ya.
Misalnya Pak Udi klik Muhammad Andrianto, dia belum mengumpulkan, makanya Pak Udi belum bisa ngasih nilai dan keterangannya hanya dilihat saja. Tapi kalau Andrianto sudah mengumpulkan, dia akan memasukkan di sini, melampirkan, nanti Pak Udi ajari cara melampirkan, dia nanti otomatis masuk di sini per gambar yang sudah di scan tadi, kemudian Pak Udi tinggal ngasih umpan balik kan, tak kembalikan dalam bentuk saya kasih poin. Nanti muncul di sini dikumpulkan terus poinnya muncul seperti itu. Ya, nah bagaimana cara uploadnya? Perhatikan cara uploadnya. Di tampilan kalian di tugas nanti munculnya seperti ini. Judulnya apa? Muncul membuat langkah kerja toolbox poros 12 TP5. Ya. Kemudian instruksinya apa? Akan muncul di sini. Membuat langkah kerja. Ya. Nah, karena kalian tinggal upload aja, ya. Untuk tugas ini tidak usah kamu download karena sudah ada di pengumuman kan. Tapi kalau mau download lagi silakan. Nah, karena mau hanya upload aja ya tinggal klik tambah sumber daya. Perhatikan mau diklik tambahkan sumber daya. Ya. Kemudian klik unggah dari perangkat. Ini di HP-mu muncul nanti. Unggah dari perangkat. Nah, misalnya Pak tadi saya sudah membuat tak kasih membuat tak zip Pak tadi tak taruh folder. Kalau dibuat folder silakan, tapi kalau dibuat PDF lebih bagus. Tapi tolong dikasih nama ya. Namanya apa Pak? Tugas GTM Toolbox ya. Tugas GTM Toolbox 12 TP5 nama kalian. Ya, biar Pak Widi nanti ngeceknya gampang. Saya ulangi, tugas GTM Toolbox nama kalian ya. Terus kemudian open ya. Kenapa Pak Widi minta untuk dimasukkan tim? Biar apa? Biar kalian juga bisa mengaplikasikan tim ini. Manfaatnya besar sekali. Anak-anak yang nggak bergabung, nggak mudeng ini, dia akan rugi. Ruginya gini. Suatu saat, misalnya kalian sudah kerja dengan kondisi COVID seperti ini, kalian kadang-kala harus interaksinya seperti Pak Widi gini, daring. Nah, suatu saat kalian misalnya di perusahaannya menggunakan tim, kalian akan sudah terbiasa karena Pak Udi sudah ngajari ini. Hanya saja Pak Udi di sini sebagai operator, ya kalian sebagai siswa yaitu artinya hanya melihat apa yang Pak Udi share, hanya melihat apa yang Pak Udi tugaskan. Tapi suatu saat kalian akan seperti Pak Udi, di mana kalian nanti akan misalnya dikasih job menggambar. Ya, kalian gambar, kemudian kamu share di sini. Kami sebagai operator dan kamu bisa presentasikan di sini. Ini tujuan Pak Udi seperti itu. Kalau hanya mengumpulkan lewat WA gampang. Mengumpulkan WA, fotomu mbok kumpulkan WA, sudah selesai. Bertaruh di grup itu sudah selesai. Tapi apa keahlianmu? Kamu nggak bisa apa-apa di sini. Ya, sekali lagi ngirim WA gampang. Tapi untuk membuat seperti ini, untuk bisa masuk seperti ini butuh keahlian. Makanya Pak Udi ajari seperti ini. Tahapannya apa? Kamu sebagai siswa, tahapannya apa? Mencoba untuk upload, membuat tugas itu dan memasukkan sesuai dengan langkah yang Pak Udi minta. Seperti itu yang Pak Udi minta. Karena apa? Suatu saat kalian akan mengalami seperti Pak Udi, kalian harus bekerja tapi tidak bisa ketemu klien. Ya. Kamu gunakan Microsoft Teams. Ya. Besok misalnya sudah kerja dan kamu kesulitan konsultasi sama Pak Udi, insya Allah Pak Udi pasti bimbing. Ini tujuan utamanya Pak Udi. Jadi Bapak Ibu guru yang ngasih tugas ke tim itu bukan berarti bahwa mempersulit kalian, tidak. Ini ngajari kalian, ya, ngajari kalian daring itu seperti ini. Karena suatu saat kalian akan berbalik dalam tanda kutip berbalik. Suatu saat kalian akan mengalami seperti yang Pak Udi atau Bapak Ibu guru lakukan, yaitu bekerja tanpa harus ketemu klien. Paham ya Pak Udi maksudkan? Halo? Halo? Dengar? Iya Pak, paham. Ya. Ini yang ambil sisi positifnya di sini. Jangan hanya melihat Pak tugasnya Pak Udi susahnya luar biasa. Cara uploadnya susahnya. Ada Pak Udi. WA Pak Udi akan diajari Pak Udi. Tapi pada saat kalian bisa, kalian sendiri akan menerima manfaatnya luar biasa. Ambil sisi positifnya itu. Semangat belajar daring, ambil di sisi positifnya itu. Karena suatu saat kalian akan mengalami apa yang Pak Udi alami, yaitu bekerja tanpa harus ketemu klien, bekerja atau disuruh gambar tanpa harus ketemu klien. Seperti ini. Nanti Pak Udi bisa bantu di situ.
ya. Itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Jadi cara uploadnya sederhana, tinggal tambahkan sumber daya, file yang sudah kalian buat tadi, tinggal diunggah dari perangkat ini, cari file di HP-mu yang sudah kalian kasih nama tadi, tinggal klik aja open. Nanti Pak Budi bisa tahu, ya. Tadi Pak Budi bisa tahu, kalau sudah muncul, nanti Pak Budi akan muncul, akan tahu dari sini. Misalnya seperti tadi, Andrianto sudah mengumpulkan, nanti akan muncul di sini. Ini filenya Andrianto, Pak Budi buka, tak kasih masukan, tak kasih nilai. Cukup jelas yang Pak Budi sampaikan? Cukup jelas yang Pak Budi sampaikan? Iya Pak. Jelas, Cukup Pak. jelas. Oke, ya. Nanti bisa dipraktekkan. Sekali lagi, tolong tidak ada yang tanya, Pak, boleh tak kirim lewat WA, Pak? Sudah paham kan apa yang Pak Budi maksudkan? Pak Budi bukan menolak. Pak Budi bukan menolak. Lewat WA gampang. Tapi pada saat kalian bisa mengikuti apa yang Pak Budi sampaikan, itu poin untuk kamu. Oh, seperti ini toh, mengirimkan tugas. Karena suatu saat kalian akan mengalami apa yang Pak Budi alami, seperti ini. Itu ya. Begitu ya, yang bisa Pak Budi sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebelum Pak Budi tutup, silakan ditanyakan Pak Budi. Kalau nanti harus sharing, silakan bisa sharing di grup yang sudah Pak Budi share. Nanti biar tugas ini tak share sama YouTube-nya nanti segera Pak Budi download, kemudian tak share. Nanti yang lainnya bisa disuruh mengerjakan. Ya. Sekali lagi ada yang ditanyakan sebelum Pak Budi tutup? Sudah? Tidak, Pak. Oke, kalau sudah dari Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selamat mengerjakan tugas. Jangan buat tugas itu menjadi beban, tapi buat tugas itu menjadi referensi tambahanmu untuk lebih pintar dan lebih maju. Dari Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.